Shalom dan selamat pagi, apa kabar semua? Kepada semua yang sedang join ibadah online pada hari ini, kami amat menghargai kehadiran Anda semua dan kepada yang pertama kali menghadiri ibadah di sini. Ibadah raya akan diadakan pada minggu hadapan, yaitu dengan tarikh 5 hari bulan September seawal jam 9 pagi. Jika tiada halangan, ibadah raya akan diadakan di Gereja SIB Ranau-Ranau, namun kita akan menunggu keputusan daripada pihak kepimpinan Gereja SIB Ranau-Ranau dan sebarang keputusan akan diumumkan kemudian. Saya mendorong Anda semua untuk melibatkan diri dalam ibadah ini. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita ada sampai pada saat ini dan kita tetap diberikan kekuatan, kemampuan untuk datang kepada Dia, khususnya dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Baiklah, mari kita mulakan acara kebaktian kita pagi ini dengan doa pembukaan. Dimanapun kalian berada, mari kita berdoa bersama-sama. Kita serahkan kesempatan ini ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan, dan kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat daripada ibadah kita bersama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Saya akan berdoa dengan suara kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau memberi kami kesempatan yang baik untuk bersama-sama sekali lagi dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kemampuan, karena kesehatan, karena anugerah Tuhan kami dapat bersama lagi dalam ibadah ini walaupun hanya melalui talian. Kami juga bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Nafas kehidupan yang baik ini dapat kami gunakan untuk memuliakan Engkau Tuhan di dalam kesempatan pada pagi hari ini. Kami serahkan setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, dimanapun kami berada, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan akan menyertai kami, memampukan kami, memberi kami fokus yang baik, ketenangan yang baik dalam kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami tidak izinkan sebarang kuasa kegelapan mengganggu hati dan pikiran kami dimanapun kami berada, tetapi biarlah melalui pertolongan Roh Kudus-Mu kami diberikan ketenangan dan sehingga kami sama-sama dapat mempermuliakan dan meninggikan Engkau Tuhan di dalam kesempatan yang baik ini. Bapa di surga, kami serahkan kelangsungan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui pujian, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, setiap kami dimanapun kami berada yang mengikuti ibadah ini, kami akan diberkati, kami akan dikuatkan, kami akan diteguhkan di dalam Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang tidak sempat mengikuti ibadah ini, mungkin karena di dalam keadaan yang kurang sehat ataupun berada di dalam karantin ataupun yang berada di mana saja bekerja. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka juga sesuai dengan iman penyerahan mereka kepada Engkau. Pada pagi hari ini mereka juga akan dipimpin, dikuatkan, diteguhkan, bahkan diberikan penghiburan, ketabahan lewat daripada pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, ini doa kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan setiap orang percaya yang berseru dalam nama Tuhan pada hari ini meninggikan dan memuliakan nama-Mu, biarlah kami sama-sama akan dikuatkan, diberkati, diberikan keteguhan iman lewat daripada ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami masa dan tempat ini kami serahkan ke dalam pimpinan kasih-Mu. Biarlah dari awal sampai selesainya ibadah kami hari ini, Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan di dalam kehidupan kami semua, dan kami yang mengikutinya, kami akan diberkati, diteguhkan di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami membuka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Mari kita jemaat Tuhan, kita menyembah Dia pada pagi hari ini.
pengorbanan Tuhan buat kita. Haleluya. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah.
Haleluya, kita terus menyembah Tuhan. Kita mau memuji kebesarannya karena Tuhan begitu luar biasa ajaib buat kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib 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 Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kepada seluruh jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ibadah kita pada hari ini. Dan sudah pastilah kerinduan kita adalah memuliakan, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus dan dapat memuji Tuhan bersama-sama di dalam ibadah ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, senang untuk membawa kita berdoa sekali lagi, menyerahkan waktu kita mendengar firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menyediakan waktu untuk kami dan memberikan kami ketenangan, damai sejahtera. Bapa di sorga, kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat mendengar lagi firman-Mu. Sesungguhnya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Roh Kudus dapat berbicara secara leluasa dalam hati dan jiwa kami, dalam pikiran kami, bahkan dalam seluruh hidup kami, dalam seluruh persekutuan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya waktu firman-Mu diberitakan, Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya ucapkan shalom. Selamat bertemu, selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang baru bergabung dengan kami di saluran ini. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita kekuatan,
Tuhan memberikan kita penghiburan, Tuhan memberikan kita damai, sejahtera, sukacita, walaupun kita berhadapan dengan banyak sekali perkara yang membuatkan kita rasa putus asa, rasa tidak mampu di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus telah memungkinkan semuanya itu, memberikan kita kekuatan dan semangat baru. Puji Tuhan. Nah saudara, senang sekali saya membawa kita membaca satu petikan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur 62 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kita boleh baca itu dari ayat pertama sampai ayat yang ke-12, tapi saya hanya membaca ayat yang ke-5. Dari ayat yang ke-5, Mazmur 62 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca bahagian ini. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Haleluya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar ataupun renungan kita pada pagi hari ini, di mana kalau kita lihat firman Tuhan ini sebenarnya memberikan kita kekuatan, memberikan kita dorongan, memberikan kita semangat yang baru, dan memberikan kita panduan bahwa Tuhanlah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Tuhanlah satu-satunya kekuatan, kota benteng yang boleh membenteng ataupun boleh menjadi pengharapan bagi kita. Nah, kalau kita lihat pembacaan kita sebentar tadi, pemazmur mengakui bahwa ketergantungannya kepada Tuhan itu sangat terbukti dan sangat perlu. Dan pemazmur juga dalam mazmur ini pemazmur juga berusaha meyakinkan orang lain bahwa hanya Tuhan penolong dan pertolongan yang terkuat dalam kehidupan ini. Nah, saudara, pemazmur memberi pemikiran bahwa ketenangan hanya terdapat di dalam Tuhan. Ketenangan hanya terdapat di dalam Tuhan. Dan pada kehidupan kita pada hari ini, ketenangan hanya kita peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan kekuatan dan semangat baru buat kita. Dan pemazmur juga menghimbau orang percaya agar tetap tinggal di dalam Tuhan, seperti mana yang Tuhan Yesus juga katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Apa saja yang kamu minta, maka kamu akan memperoleh, katanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini sangat harus bergantung kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan, hanya apabila kita bergantung kepada Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru. Kita akan mendapat semangat baru. Kita akan mendapat kemampuan untuk menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita punya pengharapan itu adalah Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan temukan apa yang Dia janjikan, yaitu damai sejahtera. Apa yang Tuhan Yesus janjikan, yaitu perlindungan. Apa yang Tuhan Yesus janjikan itu yaitu pertolongan, pengharapan, dan yang sangat indah dalam kehidupan kita itu ialah Allah itu sangat mengerti akan keperluan kita secara pribadi dan secara keseluruhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam kesendirian kita, dalam hidup kita sehari-hari, ada masa-masa yang kita alami bahwa dalam jiwa kita itu terlalu kosong. Kita tidak tahu harus berbuat apa, apalagi yang harus kita mau lakukan. Karena mungkin kita ini terhimpit, dan seperti sekarang ini kita sedang terhimpit dengan keadaan-keadaan yang begitu mencekam dalam hidup kita. Keadaan-keadaan semasa yang begitu menakutkan, begitu membuatkan kita rasa putus asa, tidak bermaya, tidak punya kekuatan lagi untuk menghadapi kehidupan yang ada pada hari ini. Dan pada waktu itulah timbul ataupun adanya kekosongan dalam hati kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
itu membuatkan kita, kekosongan yang ada dalam hati kita itu sebenarnya akan membuahkan hilang pengharapan, keputusasaan yang akan membawa kita kepada kegagalan menempatkan hal-hal kerohanian dalam kehidupan kita. Kegagalan bagi kita untuk menempatkan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita ingat pada waktu Tuhan Yesus berada di padang gurun, ketika dia berpuasa, iblis datang kepadanya. Iblis datang kepadanya dan dia telah mencobai Tuhan Yesus dengan 3 perkara, yaitu tentang makanan, tentang kuasa, tentang kedudukan. Iblis telah memberikan ataupun memberi gambaran bahwa itulah caranya untuk menjatuhkan manusia. Yang manusia sekarang ini ataupun kita yang sekarang ini sebenarnya ada kekosongan dalam hati kita. Dan dengan makanan, dengan kedudukan, dengan kuasa, itulah yang iblis pergunakan sampai sekarang ini untuk menjatuhkan manusia itu dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya ini semua perkara yang berlaku pada hari ini sangat mengintai hati kita untuk mengintai hati kita. Jika hati kita itu ada kekosongan dalam hati kita, maka iblis atau dunia atau keadaan-keadaan yang mencekam kita ini akan cepat-cepat mengambil tempat kekosongan itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan hati kita kosong. Jangan biarkan hati kita kosong, karena kekosongan itu pasti akan direbut oleh berbagai tawaran dunia. Seperti pemazmur tadi, saya percaya ketika pemazmur mengalami tekanan yang begitu hebat, ketika pemazmur mengalami berbagai-bagai tekanan dalam kehidupan, pergumulan dalam kehidupannya, dia mengisi segala kekosongan dalam hatinya, dalam jiwanya, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, dan untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah pengharapan, satu-satunya gunung batu pertolongan, dan satu-satunya kota benteng yang dapat melindungi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kekosongan hatimu terpikat dengan kesia-siaan. Banyak orang yang pada hari ini hanyut dalam kesia-siaan, terpikat dengan kesia-siaan yang dijabarkan oleh dunia ini, yang dipromosikan oleh dunia ini. Nah, jangan biarkan juga kekosongan hatimu terisi dengan hal-hal yang membuatkan kita lemah dan putus asa. Ini banyak orang yang mengalami situasi ini, sehingga tidak sedikit orang yang mengambil keputusan untuk bunuh diri, untuk meninggalkan Tuhan, untuk meninggalkan keluarga, untuk meninggalkan ataupun membiarkan keluarga dalam keadaan porak-poranda. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan hatimu terisi dengan hal-hal yang membuatkan kita ini lemah. Tetapi biarlah kita isi hati kita, kekosongan hati kita itu dengan perkara-perkara yang membuatkan kita kuat, membuatkan kita bersemangat semula dan senantiasa bersemangat. Jangan biarkan kekosongan hatimu direbut semula oleh masa lalumu. Nah, ini juga membuatkan kita seringkali lalai ataupun seringkali kalah dalam kehidupan ini. Sedangkan kita ini sudah dinyatakan oleh Tuhan bahwa orang yang percaya, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, itu adalah orang-orang yang sudah lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kekosongan hati kita itu direbut semula oleh masa lalu. Tetapi biarlah kita memelihara kehidupan kita, iman kita pada hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, dan untuk terus maju di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, berpegang teguhlah dalam iman seperti pemazmur seperti yang dikatakan oleh pemazmur tadi. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Dialah gunung batuku dan hanya Dialah kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya, dia katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu jangan biarkan hatimu kosong. Nah, jangan biarkan hatimu kosong.
Seperti yang saya katakan tadi, jangan biarkan hatimu kosong, jangan biarkan hatimu direbut semula oleh masa lalumu, jangan biarkan kekosongan hatimu terisi dengan hal-hal yang membuatkan kita lemah dan putus asa. Jangan biarkan hati kita ini terpikat kembali kepada kesia-siaan dunia. Jangan biarkan hati kita kosong. Dengan apakah kita dapat mengisi hati kita yang kosong ini? Ya, saya katakan kosong karena kadang-kadang bila kita berada di dalam situasi yang begitu pergumulan, situasi yang cukup memenatkan kita untuk bergumul, banyak kekosongan dalam hati kita yang membuatkan kita itu memikirkan hal-hal masa lalu. Banyak kekosongan dalam hati kita itu memikirkan tentang jalan-jalan lain selain daripada jalan Tuhan, yaitu jalan singkat, jalan yang tidak lurus, jalan yang tidak jalan gelap, dan sebagainya. Nah, oleh itu saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 perkara yang perlu kita isi dalam kehidupan kita supaya kekosongan dalam hati kita ini terisi dengan melimpah di dalam ucapan syukur, melimpah di dalam kasih Kristus, dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, kita perlu isi kekosongan hati kita dengan keindahan puji-pujian, keindahan penyembahan di hadapan Tuhan. Kita perlu isi hati ataupun kekosongan dalam hati kita. Jangan biarkan dia kosong, tetapi isilah hati kita ataupun kekosongan kita itu dengan keindahan pujian dan penyembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kekosongan hati kita itu diisi dengan puji-pujian duniawi. Jangan biarkan kekosongan dalam hati, dalam hidup kita itu diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Tetapi biarlah kita isi dengan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, pemazmur dalam seluruh hidupnya, dia mengambil masa yang terlalu banyak untuk memuliakan nama Tuhan. Dia mengambil masa yang terlalu banyak untuk meninggikan nama Tuhan dengan mazmur, dengan nyanyian, dengan puji-pujian, dengan penyembahan di hadapan Tuhan. Karena dia tahu hanya disitulah dia dapat menikmati kepenuhan di dalam Tuhan. Ini karena dia menyadari bahwa betapa dia merasa hanya Tuhan, hanya di dalam Tuhan ada pertolongan, dan di dalam Tuhan ada kepuasan, ada ketenangan, ada ketenteraman yang sangat pasti. Dan di dalam Tuhan ada kekuatan baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengalami, seperti yang saya katakan tadi, dia mengalami depresi yang begitu tinggi sekali. Begitu luar biasa, begitu membuatkan hati dia, membuatkan jiwanya seolah-olah tidak dapat bergerak lagi. Tetapi pemazmur mengatakan, pemazmur mengalami suatu keadaan yang begitu membuat dia dapat memuliakan nama Tuhan, karena dia mau mengisi seluruh kekosongan dalam hati dia, dalam jiwanya, dengan nyanyian, dengan pujian, dengan penyembahan, dan dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga tidak ada satupun di sekelilingnya dapat memenuhi rasa lapar dan hausnya terhadap Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat memenuhi rasa lapar dan haus jiwanya kepada Tuhan. Mazmur 107 ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Inilah yang pemazmur alami. Karena dia mengisi kehidupan kekosongan hatinya dengan puji-pujian penyembahan, dengan mengungkapkan bahasa jiwanya dalam puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan, maka pemazmur merasakan ada damai, ada sukacita, dan ada pertolongan, mujizat yang luar biasa yang dia alami dalam kehidupannya, yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dalam Mazmur 17 ayat 15, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku menjadi puas dengan rupa-Mu. Itu kata pemazmur ketika dia merasa sangat dipuaskan, sangat luar biasa pertolongan yang dia alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat juga Paulus dan Silas ketika mereka berada di penjara, ketika mereka sedang dikurung, dipasung di penjara yang paling bawah bersama dengan tahanan-tahanan yang lain. Apa yang mereka lakukan? Karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa, di penjara dan dipasung. Dan pada waktu mereka, Tuhan memberikan kepada mereka nyanyian, puji-pujian dalam hati, dalam diri mereka. Maka mereka ungkapkan itu dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Nah, meskipun hati mereka penuh dengan firman Tuhan dan keinginan untuk memberitakan Injil, tetapi siapa yang hendak mendengar pada waktu itu? Tidak ada yang hendak mendengar pada waktu itu, karena semua masing-masing dalam keadaan yang terpenjara. Dan Tuhan memberikan mereka puji-pujian. Nah, mereka mulai mengangkat pujian. Mereka mulai mengungkapkan pujian di hadapan Tuhan. Dan pada waktu mereka menyatakan ataupun mengangkat pujian, kita tahu bahwa cerita ini, bahwa pada waktu itu juga segala keadaan berubah. Dan Tuhan melepaskan pasung mereka, Tuhan melepaskan mereka dari penjara. Dan pada waktu itu kepala penjara melihat bahwa semua tahanan sudah tidak terpenjara lagi, dan dia ingin bunuh diri. Pada waktu itu Paulus dan Silas menyatakan kepada kepala penjara ini, jangan berbuat apa-apa. Karena Tuhan sudah bekerja pada waktu itu, dan kepala penjara pada waktu itu bersama dengan seluruh keluarganya diselamatkan. Nah, mendapat keselamatan dan menjadi percaya dan juga dibaptis. Saudara, puji-pujian bukan saja menjadi penghibur bagi jiwa kita, bukan saja menjadi penenang bagi jiwa kita, tetapi akan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan jika itu kita lakukan dengan segenap hati dan sepenuh penyerahan kita kepada Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh kekosongan dalam hatimu, dalam jiwamu, isilah dengan puji-pujian di hadapan Tuhan. Karena itu yang Tuhan tunggu-tunggu. Tuhan senang untuk mendengar puji-pujian, pujian penyembahan dalam kehidupan kita daripada kita. Nah, jika kita senantiasa mengisi kekosongan kita dengan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan, maka kita akan pasti mengalami sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah. Dan itu memenuhi dan melimpah dalam hati kita, juga kita dapat mengekspresikan keindahan itu kepada orang lain. Dan itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dengan itu seluruh kekosongan hatimu, dimanapun Anda berada, ketika Anda berjalan, ketika Anda bersendirian, ketika Anda bersama dengan keluarga, penuhilah hatimu dengan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, jangan biarkan hatimu kosong. Jangan biarkan hatimu kosong, tetapi isilah dengan keindahan firman Tuhan. Nah, ini yang sangat penting lagi. Yang kedua, kekosongan dalam hati kita itu kita perlu isi dengan firman Tuhan. Jangan biarkan dia kosong, karena apabila dia kosong, keadaan-keadaan dunia, keadaan-keadaan duniawi, keadaan-keadaan yang iblis tawarkan kepada kita akan menempati hati kita. Tetapi kita perlu isi kekosongan dalam hati kita itu dengan firman Tuhan. Nah, saudara, selain daripada membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kata pemazmur, dalam Mazmur bab yang pertama ayat 1-3, kita juga boleh mendengar puluhan bahkan ratusan khotbah dari para pengkhotbah-pengkhotbah yang ada di dalam media sosial dan sebagainya. Kita boleh dengar, kita boleh merenungkan itu secara pribadi, di mana dan
apa saja keadaannya. Nah saudara, kita sudah tidak dibatasi lagi. Sekarang ini kita tidak dibatasi lagi dengan waktu, kita tidak lagi dibatasi dengan tempat, kita tidak dibatasi lagi dengan keadaan. Yang penting di sini ialah bagaimana kita bisa mengisi kekosongan waktu kita dengan hal-hal yang sangat berguna ini, yaitu firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang penting di sini adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan keinginan kita, memanfaatkan teknologi yang kita ada pada hari ini, khususnya melalui gadget yang ada pada kita manfaatkan itu untuk merenungkan firman Tuhan, mengisi kekosongan hati kita dengan firman Tuhan. Itu kan lebih baik. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena dengan firman Tuhan, hidup kita ini diterangi. Ini faedahnya. Kalau kita membiarkan hidup kita ini ataupun hati kita ini tetap kosong, tidak diisi dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan dapat menikmati hidup ini dengan sesungguhnya. Kalau kita mengisi kekosongan hati kita itu dengan firman Tuhan, maka faedahnya kita akan dapat hidup yang diterangi oleh firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan diterangi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan akan menolong ataupun menjadi panduan hidup kita. Dalam arti kata, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, apapun yang kita hadapi, kita ada firman Tuhan yang memberikan kita semangat, pertolongan, dan kekuatan. Faedah yang kedua ialah firman Tuhan yang kita tempatkan dalam hati kita, yang kita isikan dalam hati yang kosong ini adalah memberikan kita kekuatan. Karena saya melihat pemazmur katakan dalam Mazmur 29 ayat yang keempat, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberi kekuatan. Firman Tuhan memberi kekuatan, itu sebabnya kita perlukan firman Tuhan untuk mengisi kekosongan dalam hati kita. Bukan hal-hal lain, bukan hal-hal dunia ini, tetapi firman Tuhan. Karena firman Tuhan jugalah yang digunakan oleh Tuhan Yesus ketika dia berdialog dengan iblis di padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengisi kehidupan ataupun kekosongan dalam hati kita dengan firman Tuhan, kita akan mengalami pemulihan. Karena firman Tuhan ini memulihkan. Firman Tuhan ini memberikan kita solusi, memberikan kita jalan, memberikan kita penyelesaian yang baik, yang terbaik. Dan hidup kita dipulihkan. Dari yang jahat pergi kepada yang baik. Dari yang berantakan kepada kehidupan yang lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita tanamkan ataupun jiwai dalam kehidupan kita juga, kita tidak akan dikalahkan oleh keinginan-keinginan daging lagi. Karena firman Tuhan ada dalam hati kita. Tetapi kalau kita tidak punya firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, maka kita akan senantiasa dikalahkan oleh keinginan-keinginan daging. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga membantu kita untuk menambah nilai kehidupan kita. Nah, apabila kita kekosongan dalam hati kita, dalam hidup kita itu dipenuhi dengan firman Tuhan, maka nilai hidup kita akan semakin baik. Akan semakin baik dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan apabila hidup kita menyenangkan hati Tuhan, secara otomatisnya juga hidup kita itu menyenangkan hati orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita tempatkan dalam hati kita juga, dalam kekosongan hati kita juga, akan membuatkan kita itu semakin menjauh daripada segala dosa dan segala tabiat sifat-sifat dosa. Itu yang membuatkan kita menguntungkan kita, karena kita ini dibawa oleh firman Tuhan untuk menjauhi dosa, tabiat-tabiat dosa, dan sifat-sifat dosa.
Karena firman Tuhan memberikan kita keselamatan, penyelamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita tempatkan dalam hati kita juga akan membuatkan saya dan saudara semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Berbanding dengan orang yang tidak punya firman Tuhan dalam hatinya, dia tidak akan mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dengan semua ini, kita tidak akan merasa kekosongan lagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merasa sangat puas dalam kehidupan ini karena ada firman Tuhan dalam hati kita. Ada puji-pujian, ada penyembahan yang memenuhi hati kita, yang membuatkan kita rasa puas, rasa tenang, rasa senang di hadapan Tuhan. Dan apatah lagi ditambah dengan firman Tuhan yang memenuhi hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan hatimu kosong. Isilah dengan firman Tuhan. Selalu isilah dengan firman Tuhan. Saudara, betapa luar biasanya firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini senantiasa menemani kita dimanapun kita berada. Saudara, jangan biarkan hatimu kosong. Yang ketiga, dengan apa kita dapat mengisi kekosongan hati kita? Yang ketiga, isilah kekosongan hatimu dengan kasih dan ekspresikan itu lewat perbuatan juga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, isilah kekosongan hati kita itu dengan kasih, yaitu dengan berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik, kata firman Tuhan. Jangan biarkan kebaikanmu itu terkubur, tetapi biarlah kebaikanmu itu diketahui semua orang, kata firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat akan seorang pemuda kaya. Dalam Matius 19 ayat 16-26. Kita dapat melihat dalam ayat yang ke-20 menyatakan kepada kita bahwa orang muda yang kaya itu adalah seorang yang sangat baik. Karena dia katakan semua itu saya sudah lakukan. Tetapi ada sesuatu, masih ada kosong dalam hatinya. Sehingga Tuhan Yesus melihat kekosongan itu, dia katakan, kalau semua sudah kamu lakukan kebaikan ataupun firman Tuhan ini, maka juallah hartamu. Berilah kepada orang-orang miskin dan ikutilah aku, kata Tuhan Yesus kepadanya. Ternyata ruang kosong dalam hati pemuda itu, dia belum siap, dia belum bersedia untuk mengisinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyarankan untuk dia agar dapat mengekspresikan kasih-Nya dengan sesama agar sempurnalah kebaikan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkara ini juga menjadi gambaran bagi kita bahwa sering ada suatu ruangan dalam hati kita yang kita biarkan dia kosong. Seringkali. Dan yang kita biasakan sebagai tempat kosong. Ini seringkali terjadi. Yang kadangkala kita sengaja tidak mau mengisinya atau kita tidak berani mengisinya. Seperti pemuda ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita penuhi setiap ruangan kekosongan dalam hati kita dengan kasih. Kasih, dan kita ekspresikan kasih itu dengan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Paulus kepada Filemon, seorang teman sekerjanya. Dalam Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-7 di sana dikatakan, dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam surat ini kita dapat melihat bagaimana Filemon telah mempraktikkan kasih-Nya, mengekspresikan kasih-Nya, bukan saja dengan doa, bukan saja dengan menyatakan pertolongan-pertolongan seperti doa, tetapi dia juga mengekspresikan kasih-Nya itu dengan pertolongan-pertolongan secara material. Dikatakan dalam ayat ini ataupun dalam pembahasan ini bahwa iman
kasih dan pemberian Paulus menambah suatu alasan baik untuk doanya maupun puji-pujiannya. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Dia katakan di sana, kebaikan yang telah Engkau lakukan dan masih Engkau lakukan adalah suatu yang memberikan sukacita dan penghiburan berlimpah bagiku dan bagi orang lain. Oleh karena itu, kami ingin supaya Engkau terus berkelimpahan dalam buah-buah yang baik seperti itu bagi kehormatan Allah dan nama baik agama. Pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 12, ini menyatakan kepada kita bahwa kasih itu bukan saja dapat diungkapkan lewat perkataan, ataupun bukan saja dapat diungkapkan lewat ekspresi wajah, tetapi kasih itu juga dapat diungkapkan lewat daripada perbuatan. Nah, perbuatan-perbuatan yang perlu kita lakukan selayaknya sebagai orang-orang percaya. Maka isilah kekosongan hati kita itu dengan mengekspresikan kasih kita kepada orang lain. Siapapun orang itu, dimanapun orang itu, apapun kondisi orang itu, kita perlu mempraktikkan kasih itu dengan memberi, dengan menyatakan apa yang kita perlu berikan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan memerlukan, kalau gereja Tuhan memerlukan engkau, maka jangan tahan-tahan hatimu untuk engkau dapat memberikan kepada gereja Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting. Ini sangat penting untuk kita lakukan bagi sebagai orang-orang percaya, supaya hati kita itu bukan saja kita yang melimpah dengan syukur, tetapi orang lain yang kita tolong, orang lain yang kita berikan, itu juga melimpah dengan syukur, dan yang dipermuliakan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang perlu kita lakukan selaku orang-orang percaya. Jangan biarkan hati kita kosong, tetapi biarlah hati kita itu penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan kasih dan ekspresi kasih, penuh dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Seperti pemazmur yang saya sudah katakan tadi, dia penuhi hatinya, dia penuhi kekosongan hatinya, dia tidak biarkan hatinya kosong, tetapi dia penuhi dengan pujian, dia penuhi dengan penyembahan, dia penuhi dengan firman Tuhan, dia penuhi dengan ucapan syukur, dia penuhi dengan ekspresi kasihnya kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini 3 perkara yang sangat penting yang perlu kita lakukan dalam masa-masa sekarang ini, dalam masa-masa apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kita perlu mempraktikkan hal ini bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi meninggikan nama Tuhan, bagi memberkati sesama kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini renungan yang saya bawakan untuk kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan karena kita dapat bersama-sama menikmati firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini terus-menerus berbicara kepada kita dimanapun kita berada, apapun kesempatan yang ada pada kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Tuhan yang kami sembah dan tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena firman-Mu sudah diberitakan, dan biarlah firman-Mu mengambil alih hati kami, hidup kami, bahkan seluruh keberadaan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa supaya kami terus-menerus diperingatkan dengan firman-Mu, sehingga ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami ingat firman-Mu, kami lakukan firman-Mu, kami
nyatakan firman-Mu kepada orang lain. Bapa di sorga, hamba berdoa kepada saudara-saudara yang sedang dalam keadaan sakit pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesembuhan, penghiburan, Engkau memberikan kekuatan, semangat baru buat mereka. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang di kuarantin. Tuhan menghibur mereka. Begitu juga dengan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun kondisi mereka, Tuhan, Engkau Allah, Engkau Tuhan yang kami andalkan untuk menghibur dan senantiasa menjadi pengharapan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Diberkatilah yang sudah mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya pasti kita semua sudah diberkati dengan ibadah sebentar tadi. Mari kita tetap kekalkan momentum iman kita kepada Yesus Kristus. Sehingga berjumpa lagi di minggu hadapan. Jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Stay safe everyone.